Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Kanzah Talah. Kenapa akun saya tidak bisa withdraw stop profit? Dana di MT5 sudah tidak ada balik lagi. Broker apa? Regulasinya bagus apa enggak? Yang kedua, coba cek sama customer service-nya. Itu satu. Dan sebenarnya gini, kenapa trading forex di sini itu banyak yang bilang nggak nyaman atau gimana? Karena broker-brokernya ya yang mereka pilih yang nggak jelas. Kenapa? Contoh satu, ketika teman-teman pernah nyoba nggak ketika entry pertama kali masukin deposit, entry itu cepet banget, close itu kayak instan banget ketika kita entry. Tetapi ketika kita udah untung katakanlah 2-3 kali lipat dari modal, itu ketika entry ada delaynya, diklik itu agak lama baru dia keluar, jeng, diklik nunggu dikit, jeng, di close semua itu klik masih nunggu dikit untuk dash. Kenapa? Karena mereka mendelay gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat juga ketika kita WD sama deposit itu agak beda. Ketika kita deposit cepet banget, ketika kita WD agak lumayan lama daripada kita deposit. Apalagi kalau kita WD agak lumayan besar, contoh di 100, 200 itu udah agak pelan banget untuk di WD. Kenapa? Ya jadi gini, itu semua ya namanya risk manajemennya LP sama broker, jadi mereka kong kali kong. Nah, ketika teman-teman WD, katakanlah teman-teman mau kok ada bagus nih, teman-teman entry di situ, withdrawal tadi itu pasti ke cancel, soalnya nggak cukup dananya biasanya. Jadi intinya anda nggak jadi WD, habis itu request WD lagi. Nah iya kalau memang profit, jadi kalau jadinya loss, berarti kan teman-teman nggak jadi WD. Yang mereka pengenin nggak usah di WD. Jadi makanya kalau teman-teman lihat waktu saya live Senin sampai Jumat jam 7 malam dan jam 2 siang itu saya bilang di WD, jangan diputar aja, setidaknya ada uang yang diambil, itu biar tenang lah kita tradingnya. Oke, banyak kalau mau macam-macam broker itu banyak banget. Komentar aja kalau mau dibahas, paling juga nggak dibahas. Paling juga nggak saya bahas, tapi komentar aja kalau emang banyak nanti saya bahas. Oke, dari Sabilun Najah, kok MyFXbook Mas Tama di private ya harus pakai VPN? Yes, jadi sebenarnya MyFXbook ini nggak bisa diakses di Indonesia. Buat apa sih MyFXbook di sini? Ini untuk portofolio. Jadi saya naruh tradingan saya di sini biar saya bisa review. Jadi saya lihat ya, Rizky Aditama. Jadi saya bisa review saya itu seperti apa tradingannya. Contoh ini, nah oke, dari sini saya kelihatan bahwa tiap harinya oke, saya segini naik, win rate-nya 84. Kemudian kita juga bisa lihat apa saja yang saya tradingin, berapa lama. Ini lengkap banget, makanya saya suka di MyFXbook. MQL 5 aja saya nggak begitu suka, karena hanya informasinya kurang lah intinya. Informasi sangat-sangat kurang. Kalau ini saya sangat cocok banget. Makanya kita mau bikin MyFXbook versi Indonesia yang bisa diakses semua orang, punya kita sendiri, punya sekolah trading. Jadi tunggu aja. Private? Enggak. Ini hanya MyFXbook ini memang belum bisa. Kenapa? Karena ada copy trade di MyFXbook di sini, makanya tidak boleh di Indonesia. Nah, ada copy trade, jadi tidak boleh memang. Tapi ini bagus banget buat saya trading jurnal, memangnya saya pakai aja. Gitu, nanti kita bikin sendiri tapi aman. Lanjut. Oke, dari Semangatku SQS, saya lihat banyak penipuan kripto. Tolong bahas cara tahu app itu legit atau tidak. Oke, aplikasi itu legit apa tidak. Sebenarnya ini, jadi nggak cuma di kripto, di forex, di saham, di emas kali, apalagi kemarin ada binomo juga. Itu kenapa kok kita udah bilang itu scam? Karena ada namanya regulasi. Jadi ada yang menuangi transaksi tersebut. Jadi di kripto atau contoh di kita trading selalu emas dan forex, di situ ada namanya yang menaunginya, yaitu Bapepti. Nah Bapepti ini itu yang mengecek, oh ini broker ini bagus apa enggak. Untuk mendapatkan lisensinya juga nggak mudah. Broker ini harus punya berapa puluh miliar dulu, kemudian harus ada server ini, itu. Kemudian harus setiap bulan itu setor laporan, ini harus bagus banget. Kalau ada sedikit lisensinya dicabut. Jadi ada lisensi yang untuk menuanginya di broker tersebut. Kripto juga sama.
ada namanya OJK yang menaunginya. Jadi OJK sama CFX di sini bursanya. Oke. Jadi OJK-nya untuk yang menaunginya. Kalau belum ada ya jangan dipakai. Kalau belum ada lisensi broker Bapepti itu juga jangan. Nah, itu namanya regulasi. Nah, regulasi di sini di berbagai negara itu ada. Nah, walaupun ada beberapa broker atau exchange itu ada regulasinya, tapi teman-teman harus lihat ini regulasinya bagus apa tidak, karena ada beberapa negara yang kalian hanya buka CV gitu aja udah dapat regulasinya negara tersebut. Dicek dulu regulasinya itu bagus apa tidak. Regulasi bagus Indonesia lumayan, regulasi Australia oke, US juga oke. Kalau belum paham regulasi ini bagus apa tidak, cek di ChatGPT, itu juga banyak. Cek aja ini regulasinya bagus apa enggak. Oh ternyata tier berapa, atau ini jelek banget ini, berarti nggak usah pakai broker atau exchange tersebut. Hati-hati. Oke. Jadi di Discord itu ada namanya nih support mentor. Klik aja create tiket, tanya Mas ini bagus apa enggak, itu nanti kita yang ngejakin biar lebih gampang Masnya. Oke, dari Pamungkas 2018, gimana kalau emas turun dulu baru naik? Saya suka takut stop loss keambil terus balik arah. Ketika kita ragu dengan entrian kita, itu sebenarnya nggak bagus. Oke? Karena kita harus percaya diri dengan entrian kita. Saya udah ini emas bagus banget nih. Contoh sekarang emas kan tinggi banget nih. Emas udah tinggi banget, kemudian sekarang mulai koreksi. Nah, kalau di sini berarti saya mau buy posisi. Contoh, saya mau buy posisi di sini, di bawah sini. SL di sini, TP di sini. Gara-garanya ya karena tren masih naik, konsolidasi, kemungkinan untuk lanjut naik. Contoh aja, saya yakin kalau salah ya sudah. Jadi orang itu harus yakin kalau mau entry atau apa ya yakin. Nah sekarang ini sudah break area resisten di sini. Jadi saya nanti sell lah di sini Nanti kalau di sini saya mau sell TP di sini. Oke. Saya tunggu aja. Kalau udah sampai situ saya mau sell posisi. Yakin harus seperti itu. Nanti kena stop loss, kemudian balik arah dan lain-lain, berarti Bapak masih belum yakin dengan analisanya. Banyakin analisa, banyakin belajar masih. Oke, dari unknown. Mas, sama saya trade sebulan ini tanpa pasang SL, hasilnya profit 20% dari modal, tapi ada beberapa entry yang sempat floating loss sampai 50% lalu BEP lagi. Saya tahu ini nggak sehat, solusinya gimana? Menarik. Ini namanya strategi floating recovery. Jadi kalau ada lagi floating itu gimana cara kita bisa setidaknya BEP atau untung sedikit. Tapi ini agak lumayan berbahaya ya. Menurut saya agak lumayan berbahaya, apalagi kalau masih baru itu. Itu kemungkinan hilang modal itu sangat-sangat besar. Nggak pasang SL, sebenarnya SL di sini gunanya apa? Untuk membatasi resiko. Kalau teman-teman nggak pakai SL tapi bisa membatasi, ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa membatasi sendiri gitu loh. Jadi nggak masalah. Kalau dibilang sehat nggak sehat, kalau profit tetap aja sehat. Kalau nggak profit berarti nggak sehat gitu aja kan. Karena trading ini tujuannya apa? Profit. Kita nggak perlu tujuan orang jelek-jelekin kita, menyanjung-nyanjung kita, nggak butuh. Saya cuma butuh saya itu profit gitu aja. Saya profit. Kalau udah saya profit ya udah saya. Karena itu tujuan kita untuk trading, atau orang harus tahu kalian itu trading, makanya bikin status dan lain-lain. Gak perlu, saya cuma butuh profit, cuma itu. Jadi kalau pengen tradingnya bagus, mungkin ya cari yang cocok buat teman-teman dulu tradingnya, entah itu pakai resiko 1%, entah itu intraday swing, dicari dulu, kemudian dilatih pelan-pelan. See you next video, bye bye.